Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, akan berdebat dengan pengamat ekonomi Rizal Ramli. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, mengatakan pihaknya sudah mengundang Rizal Ramli untuk hadir di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Pihak Kemenko Kemaritiman dan Investasi mengundang Rizal Ramli melalui pesan singkat untuk hadir dalam debat tersebut. Selain Rizal Ramli, Luhut pun turut mengundang dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jamester Simarmata. Jamester sendiri juga turut serta ingin melakukan perdebatan ke Luhut terkait utang luar negeri Indonesia. Lebih lanjut, Jody mengatakan Jamester selama ini kerap memberikan masukan terhadap pemerintahan Kabinet Presiden Joko Widodo. Soal masukan tersebut itulah Luhut mengundang langsung tatap muka terhadap Jamester. Kita kan mau diskusinya ilmiah. Pak Luhut sangat mengapresiasi permintaan dari Jamester Simarmata. Beliau sudah memberikan pesan kepada kami konser. Beliau dilengkapi dengan data-data yang lengkap serta analisis berdasarkan penelitian, ujarnya. Perlu diketahui, Rizal Ramli menyatakan kesiapannya untuk meladeni tantangan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam berdebat soal utang negara. Bahkan Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama tim ekonomi lainnya untuk turut serta dalam perdebatan. Awalnya Rizal Ramli tidak setuju. Dia bilang tidak usah diladeni, tapi karena ditawarkan oleh promotor dari Prodem akan berdebat satu paket dengan tim ekonomi Jokowi, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Maka dia, Rizal Ramli, mau, ujar juru bicara Rizal Ramli, Adi Masardi. Adi Masardi lalu menjelaskan antara Luhut dengan Rizal Ramli bersahabat sudah sangat lama. Apalagi sama-sama di Kabinet Gus Dur. Yang ingin disampaikan Rizal Ramli, lanjut Adi Masardi, Luhut adalah menteri paling senior. Gus Dur dikenal karena intelektualnya. Luhut harus bersama-sama ikut mewariskan demokrasi ini lewat dialog yang bertanggung jawab. Kader-kader demokrasi mendatang harus memiliki legasi bahwa ada tokoh-tokoh pendahulu yang menghormati demokrasi. Harapannya ke depan demokrasi dan pemerintahan lebih baik, katanya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menantang pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya. Luhut mengaku ingin berbincang terkait penambahan utang negara selama pandemi COVID-19. Jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pingin ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong, ujarnya. Enggak usah ngomong di TV lah, ketemu saya sini. Nanti dia kasih angkanya. Saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi, saya bisalah jawab itu.
Tapi jangan rakyat dibohongin, sambungnya. Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu menjelaskan, utang pemerintah terhadap produk domestik bruto masih rendah ketimbang negara-negara lainnya seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Singapura itu lebih dari 100% dari debto GDP-nya. Begitu juga dengan Amerika, malah kita nggak tahu lagi berapa besar, kata dia. Luhut mengatakan, utang pemerintah Indonesia terhadap PDB akan mencapai 32% hingga akhir 2020. Luhut bilang utang pemerintah merupakan utang produktif. Ia meminta kepada para ekonom yang mengkritik utang negara untuk memberikan informasi tepat kepada masyarakat. Saya ini tentara, jadi belajar juga dari anak-anak muda yang ngerti. Jadi kita jangan enggak ngerti juga. Bodoh-bodohin rakyat, kita ngutang enggak benar, utang kita itu produktif, ucapnya. Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah hingga April 2020 mencapai 5.172,48 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, total utang tersebut meningkat 644,03 triliun atau 14,22%. Total utang tersebut setara dengan 31,78% terhadap PDB. Angka tersebut masih dalam batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan batas maksimal rasio utang pemerintah sebesar 60%. Kita semua harus mendukung pemerintah, jangan bersilang pendapat, jangan lagi nyalahkan sini, nyalahkan sana, enggak lah. Pemerintah itu kan melihat luas sekali, enggak mungkin pemerintah itu akan careless atau katakan presiden ragu-ragu, enggak lah. Saya kan di dalam bagian dalam proses pengambilan keputusan. Saya berdiri di sini. Saya mau mengurangi import, jalannya ke sana. Apa jalannya? Ternyata nggak kesampaian karena banyak masalah. Wajar dong itu. Artinya tidak bisa dianggap itu sebagai kegagalan dong. Dalam melaksanakan sesuatu kan banyak masalah. Tetapi berbeda. Kalau saya pidato, saya mau ke sana, mau kurangi import ini, import itu, tapi kenyataannya balik badan, jalannya malah ke sana. Strategi polisi importnya ugal-ugalan, ngangkat menteri yang doyan impor. Dan saya itu apa namanya ya? Kalau kasar lah nggak usah gitu. Saya nggak mau nyebut kata-katanya. Tapi teman-teman ngerti kan? Kalau saya mau mengurangi impor, saya mesti konsisten jalan di situ. Bahwa nggak kesampaian, saya minta maaf. Dan jelaskan bagaimana strategi yang baru buat 5 tahun yang akan datang. Nggak lagi main drama. Seperti kemarin ada tenaga asing datang ke Indonesia. Dan sepanjang dia masuk karantina 14 hari, kan sesuai dengan Permen Menkumham nomor 7 tahun 2020. Semua kita tata dengan baik. Sekarang visa-visa bebas kita cabut, kita tahan selama 3 bulan. Jadi semua langkah-langkah itu kita buat secara bertahap, secara rapi, secara terukur. Awal-awal bisa kita lihat itu biasa lah dalam satu organisasi, nggak bisa juga kita bilang langsung orang kawin aja itu awal-awal ya kurang harmonis. Tapi sekarang saya lihat rapat kami 2 hari, 3 hari terakhir ini, semua saya lihat sudah berjalan smooth. Kepala BNPB sudah in charge, kita semua mendukung. Berapa kali kami kemarin teleconference, itu ada Menteri Kesehatan, ada Kepala BNPB, ada semua yang hadir di sana, saya kira kita mendukung. Jadi semua kita intinya mendukung program nasional ini. Ayo kita kompak, patuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada. Karena kalau kamu tidak patuh, kamu ikut sebenarnya membunuh orang lain. Karena kamu bisa carrier tempat lain. Jadi jangan ada yang ngomong, wah ini kita harus begini, udahlah patuhin aja lah. Patuhilah tokoh-tokoh institusi-institusi kita yang ada. Dalam suatu,
Kalau itu bukan bidang ahli kita jangan berpretensi seperti kita tahu semua. Jadi kalau kita patuh misalnya tadi pada ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah dan itu berlaku internasional, kita patuh.